Dalam video ini, Kesling Corner akan menjawab beberapa pertanyaan seputar tangki septik. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, silahkan subscribe dan klik gambar lonceng sampai muncul tanda getar. Tangki septik adalah suatu tangki kedap air terdiri dari satu atau beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberi kesempatan partikel-partikel kotoran dan benda padat mengendap. Di samping itu juga terjadi pembusukan benda-benda padat tersebut oleh mikroorganisme anaerobik menjadi partikel lebih sederhana dan gas. Selama ini, orang mengenal tangki septik adalah tempat penampungan tinja. Namun, dari beberapa sumber referensi, tangki septik juga digunakan untuk pengolahan air limbah rumah tangga yang lain, seperti air limbah kamar mandi, bekas cucian pakaian, atau bekas cucian alat memasak di dapur. Pertanyaan pertama, apakah tangki septik merupakan unit pengolahan air limbah skala kecil? Ada dua pilihan jawaban. A. Benar. B. Salah. Jawaban A. Tangki septik adalah unit pengolahan air limbah domestik rumah tangga skala kecil yang mengolah air limbah tinja dan air limbah cucian. Pada dasarnya merupakan tangki pengendapan dan pembusukan. Pertanyaan kedua, apakah bentuk tangki septik selalu bulat melingkar? Ada dua pilihan jawaban. A. Benar. B. Salah. Jawaban B. Salah. Bentuk tangki septik bisa persegi panjang atau silindris. Tangki septik digunakan untuk mengolah air limbah dengan kandungan padatan tinggi, biasanya untuk air limbah sumber domestik. Pertanyaan ketiga, manakah dari bahan bangunan berikut tidak digunakan untuk membuat tangki septik? Ada 4 pilihan jawaban. A. Beton. B. Karet. C. Fiberglass. Dan D. Plastik. Jawaban B. Tangki septik adalah tangki kedap air yang bisa terbuat dari batu bata, beton, fiberglass, PVC, atau plastik. Kompartemen ini menampung air limbah tinja dari kloset, jamban, atau kakus, dan juga bisa menerima air limbah dari kamar mandi, serta air limbah dari cucian, toilet, dan dapur. Pertanyaan keempat, berikut adalah air limbah rumah tangga yang tidak boleh dibuang ke dalam tangki septik. Ada 4 alternatif jawaban. A. Kamar mandi. B. Cucian dapur. C. Kakus, WC, atau jamban. Dan D. Tidak ada salah satu di atas. Jawaban D. Air limbah rumah tangga atau biasa disebut air limbah domestik mengandung partikel organik yang bisa diurai secara anaerobik. Oleh karena itu, semua boleh dibuang ke tangki septik. Air limbah dari dapur banyak mengandung lemak, harus diolah dahulu dalam bak penangkap lemak, supaya tidak menyumbat tangki septik. Pertanyaan kelima, di dalam tangki septik, partikel-partikel berat akan ...
Ada 4 pilihan jawaban. A. Mengapung. B. Mengendap di bagian bawah. C. Dipisahkan menggunakan metode magnetik. Dan D. Ikut aliran keluar. Jawaban B. Cairan mengalir di bagian atas, sedangkan partikel-partikel berat mengendap di bagian bawah. Sementara itu, buih mengapung di bagian teratas. Seiring waktu, padatan yang mengendap di dasar terurai secara anaerobik. Pertanyaan ke-6, buih yang terbentuk di dalam tangki akan ... Ada 4 pilihan jawaban. A. Ikut aliran air keluar. B. Menjadi larut. C. Mengendap di bagian bawah. Dan D. Mengapung di atas. Jawaban D. Buih yang terbentuk di dalam tangki akan mengapung di atas. Seiring waktu, buih semakin padat sehingga menghalangi udara kontak dengan air di dalam tangki. Pertanyaan ke-7. Apa manfaat bidang penyekat yang ada dalam tangki septik? Ada 4 pilihan jawaban. A. Mencampur buih dan air limbah. B. Mengendapkan partikel padat. C. Meningkatkan kecepatan aliran. D. Mencegah buih dan padatan keluar. Jawaban D. Penyekat atau pemisah antara ruang tangki dengan pipa outlet adalah untuk mencegah buih dan benda padat keluar bersama cairan. Pipa outlet berbentuk T dengan lengan panjang pipa 30 cm di bawah permukaan air juga bisa menghalangi buih dan padatan keluar dari tangki. Pertanyaan ke-8, partikel organik yang mengendap di dasar tangki septik akan diproses oleh mikroorganisme secara ... Ada 4 pilihan jawaban. A. Aerobik. B. Hidrolik. C. Anaerobik. Dan D. Fakultatif. Jawaban C. Air limbah di dalam tangki septik tidak mengandung oksigen karena tidak dilakukan aerasi dan tidak bisa kontak dengan udara. Proses penguraian biologis yang utama terjadi di dalam tangki dilakukan oleh mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen. Maka terjadilah pembusukan anaerobik. Pertanyaan ke-9. Air efluen dari tangki septik dapat dialirkan sebagai berikut, kecuali ada 4 pilihan jawaban. A. Sistem penyaringan dengan upflow filter. B. Sumuran dan bidang resapan. C. Selokan terbuka. Dan D. Saluran air limbah kota. Jawaban C. Air efluen dari tangki septik masih mengandung organik yang cukup tinggi. Oleh karena itu, tidak boleh dibuang ke saluran terbuka ataupun ke sungai dan parit. Air efluen harus diolah lebih lanjut, seperti dengan sistem upflow filter atau bila air tanahnya rendah, dibuatkan sumur atau bidang resapan dengan jarak minimal 10 meter dari sumber air minum. Pertanyaan ke-10. Pengelolaan lumpur tinja dilakukan dengan cara ... Ada 4 pilihan jawaban. Membuang ke sungai, badan air. B. Mengeringkan. C. Membakar. Dan D. Membuang ke kebun.
Jawaban B. Endapan lumpur tinja dapat dikeringkan di tempat pengeringan, kolam pengendapan, atau pengomposan. Lumpur yang dikeringkan atau dikomposkan dapat dimanfaatkan untuk pertanian sebagai sumber nutrisi atau pupuk yang berharga. Pertanyaan ke-11. Sebutkan gas yang dihasilkan dari pembusukan anaerobik. Ada 4 pilihan jawaban. A. Karbon dioksida dan metana. B. Metana dan oksigen. C. Oksigen dan karbon dioksida. D. Nitrogen dan metana. Jawaban A. Seiring waktu, bakteri anaerobik dan mikroorganisme mulai mencerna endapan lumpur secara anaerobik, mengubahnya menjadi CO2 dan CH4, serta energi panas. Pengendapan partikel akan terjadi sempurna bila aliran air pelan dan tidak turbulen. Pertanyaan ke-12. Disebut apa nama campuran gas metana dan karbon dioksida hasil dari pembusukan anaerobik? Ada 4 pilihan jawaban. A. Gas limbah. B. Gas beracun. C. Gas bio. Dan D. Karbometana. Jawaban C. Campuran metana dan karbon dioksida dari pembusukan anaerobik disebut gas bio. Seiring waktu, bakteri dan mikroorganisme mulai mencerna lumpur yang mengendap di dasar secara anaerobik, mengubahnya menjadi CO2 dan CH4, serta energi panas. Pertanyaan ke-13. Di samping kedap air, tangki septik harus memiliki. Ada 4 pilihan jawaban. A. Lubang kontrol. B. Pipa ventilasi. C. Lubang masuk pipa penguras lumpur tinja. D. Semuanya benar. Jawaban D. Setiap tangki septik harus mempunyai lubang periksa, pipa ventilasi untuk mengeluarkan gas metana yang mudah terbakar, lubang masuk pipa penguras lumpur tinja yang perlu dilakukan minimal 4 tahun sekali, tergantung ukuran dan jumlah pemakai. Terima kasih atas kunjungannya ke channel YouTube Corner Pesling.